Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, di hari Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Setiap kita datang pada hari ini mungkin dengan berbagai macam situasi. Ada yang datang dengan hati bersukacita, ada yang datang dengan hati yang bergembira, tetapi mungkin di antara kita juga ada yang datang dengan hati yang penuh kegentaran karena ada banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Namun saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, teruslah bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang terus menguatkan kita dan memampukan kita melewati segala pergumulan hidup kita. Dan biarlah Tuhan yang terus menyertai setiap kita. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-22. Kita akan baca ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu ini. Di mana kami di tengah-tengah berbagai macam kesibukan dan juga hal-hal yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi, kami diberikan kesempatan untuk datang beribadah. Kami datang untuk bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu sekali lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu lah yang memimpin kehidupan setiap kami, menolong kami, memberikan kami hikmat bagaimana kami menjalani hari-hari kami, bukan hanya untuk diri kami ya Tuhan, tetapi untuk Tuhan yang telah mengasihi kami dan mati bagi kami. Kami serahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 27 demikian bunyinya. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa, memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali dikisahkan ada 3 orang berteman, ya, 3 orang berteman. Mereka kemudian mengikuti seleksi dan pelatihan di dalam sebuah angkatan laut, Bapak Ibu saudara sekalian. Setelah melewati begitu banyak pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukanlah, sampailah mereka di ujung pelatihan mereka. Ketiga sahabat ini kemudian disampaikan dari pelatihnya bahwa karena ini adalah angkatan laut, maka untuk menentukan pangkat adalah mereka yang paling lama bisa menyelam. Karena kan angkatan laut ya, berarti di laut ya. Kalau angkatan udara yang bisa terbang begitu. Karena bisa menyelam, maka pangkat itu akan ditentukan dari banyaknya lamanya dia menyelam, Bapak Ibu sekalian. Ini deretan pangkat di dalam angkatan laut. Menurut pelatihnya, setiap bisa menyelam 1 menit, dia akan naik 1 tingkat. Ya. Wah, yang pertama Bapak Ibu saudara sekalian, dia menyelam. Masuk 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit dia naik Bapak Ibu saudara sekalian. Dikasih pangkat apa kalau 5 menit? Nah itu ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Kopral ya kalau nggak salah ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau kalah. Saya harus lebih besar lagi, lebih lama lagi. Kemudian dia menyelam Bapak Ibu sekalian. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 6 menit, 7 menit, 10 menit, 12 menit Bapak Ibu sekalian. 12 menit dia dapat pangkat yang baris yang kedua Bapak Ibu sekalian. Pembantu sersan 1. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang paling hebat Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mau kalah. Dia menyelam Bapak Ibu sekalian. 1 menit, 5 menit. Wah, yang pertama sudah kelewatin. 10 menit, 12 menit dikelewatan. 20 menit Bapak Ibu sekalian. 30 menit, 40 menit dia naik Bapak Ibu sekalian. Dapat pangkat apa? Bukan laksamana Bapak Ibu sekalian. Anumerta. Gak ada yang kuat Bapak Ibu sekalian menyelam 30 menit tanpa alat begitu ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kisah ini ingin menunjukkan tentang bahwa setiap manusia itu punya keinginan di dalam hatinya
untuk menjadi lebih besar, paling hebat, paling kuat, dan paling besar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mau di bawah, maunya yang paling hebat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata bukan cuma ketiga sahabat tadi yang ingin menunjukkan kehebatannya, kebesarannya. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun memperdebatkan tentang hal itu. Mereka saling berdebat di antara mereka, siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak sekalian, mungkin bagi kita menanyakan siapa yang terbesar itu adalah hal yang biasa ya. Ketika ulangan anak-anak suka nanya, berapa nilaimu, begitu kan ya. Tujuannya apa? Pengen tahu siapa sih yang paling hebat, kamu atau saya. Kalau kamu 70, saya 80, saya yang paling hebat, begitu ya. Nah, murid-murid pun bertanya seperti demikian. Namun Bapak sekalian kasih Tuhan, yang tidak tepat adalah konteks ketika murid-murid itu bertanya. Apa yang ada di dalam pikiran atau perdebatan dari para murid-murid tentang siapa yang terbesar, itu tidak ada di dalam pemikiran Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam bagian ini, ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Percakapan Waktu Perjamuan Tuhan. Artinya percakapan yang mempertanyakan siapa yang terbesar sedang terjadi di dalam perjamuan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran murid-murid berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu sedang menghadapi yang namanya kegentaran. Di dalam hatinya ada campur aduk, ada rasa sedih, gentar, tetapi juga penuh dengan belas kasihan. Kalau kita baca konteks lebih besar Bapak Ibu sekalian, misalkan kita baca di dalam Yohanes 13 yang membahas juga tentang bagian ini ya, menyingkapkan sedikit tentang apa yang sedang dipikirkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Yohanes berkata bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa saat baginya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Di dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus itu menyadari dan mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi dengan dirinya 18 jam kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus tahu bahwa pada malam itu ia akan ditangkap. Dia akan diadili dan disiksa. Dia akan menderita dan disalibkan di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang tersembelih. Yang mencucurkan darahnya untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Tidak hanya itu Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus juga tahu bahwa pada malam itu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Dan pada malam itu ke-11 murid-muridnya juga akan meninggalkan dia seorang diri. Dan dia juga tahu bahwa Petrus, murid yang sesumbar, mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Dia rela mati bagi Tuhan Yesus. Ironisnya pada malam itu juga dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tidak hanya itu, yang membuat Tuhan Yesus hancur hatinya adalah ketika dia sedang bergumul untuk menghadapi kayu salib, dia mendengar perdebatan di antara para murid tentang siapa yang terhebat atau siapa yang layak mendapat status dan lebih tinggi di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sedih karena mereka murid-murid tidak mengerti sama sekali maksud kedatangan Tuhan Yesus. Bukanlah untuk mendirikan kerajaan secara fisik, secara militer, melainkan untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui perubahan hati, melalui kasih, pengorbanan, dan pelayanan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, meskipun para murid tidak peka, tidak mengerti, mengkhianati dan menyangkal, serta meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam bagian yang kita baca di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Meskipun para murid gagal mengasihi dan mengikut Tuhan Yesus tidak pernah gagal mengasihi para muridnya. Meskipun para murid tidak setia kepada Tuhan Yesus tetap setia kepada para murid. Bahkan pada waktu perjamuan malam itu, Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus itu menunjukkan kasihnya yang paling besar, yang paling tinggi sepenuh-penuhnya kepada para murid. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13, konteks yang sama, pada waktu itu Tuhan Yesus kemudian mengambil kain lenan dan kemudian membasuh kaki para murid. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika para murid berdebat mengenai siapa yang terbesar dan terhebat di antara mereka, tidak ada di antara mereka yang kemudian berinisiatif
untuk membasuh kaki dari para murid. Karena mereka berpikir mereka tidak perlu untuk membasuh kaki. Karena justru merekalah yang harus dibasuh kakinya karena mereka berpikir merekalah yang paling hebat. Merekalah yang paling harus layak dihormati. Tapi dikasihi Tuhan, di dalam pemikiran seperti itu, Tuhan Yesus kemudian berinisiatif mengambil kain lenan, kemudian membasuh kaki para murid. Dia yang adalah Tuhan dan Guru rela merendahkan dirinya untuk melayani para murid. Bapak dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Di tengah kegentarannya, kekhawatirannya, ketakutannya menghadapi kayu salib, dia tetap melayani para murid. Dia tidak memikirkan diri. Kalau saya di dalam diri Tuhan Yesus begitu ya, mungkin kita sudah banyak bengongnya begitu ya. Mungkin kita menangis, berpikir apa yang akan terjadi, boro-boro memikirkan orang lain. Memikirkan diri sendiri yang penuh dengan pergumulan saja sudah demikian berat. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Di tengah-tengah pergumulannya, dia tetap melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan Kristiani bukanlah dimulai oleh manusia, tetapi dimulai oleh Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk mengasihi dan melayani manusia lebih dahulu. Pelayanan dimulai bukan dari diri kita, tetapi dari Allah sendiri. Allah di dalam diri Yesus terlebih dulu mengambil inisiatif, menghampiri manusia berdosa dan mengorbankan diri untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita bilang kita cinta Tuhan. Tetapi apa bukti kita cinta kepada Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dua bangunan ini. Yang satu apa namanya? Taj Mahal. Yang sebelahnya di Indonesia, Candi Prambanan. Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kedua bangunan yang megah ini bukanlah sekedar bangunan tempat wisata di mana orang banyak datang. Tetapi dua bangunan ini dikisahkan dibangun karena bukti cinta dari seorang kepada orang yang lain, kepada pasangan. Bapak yang kasih Tuhan, cinta itu bukan hanya pengakuan, tetapi cinta butuh pembuktian. Ketika Tuhan mengatakan dia mencintai manusia, ketika Tuhan mengatakan dia mengasihi manusia, dia datang ke dalam dunia. Tuhan di dalam firman Tuhan Yesus mengatakan, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Tuhan membuktikan cintanya kepada manusia ketika dia datang ke dalam dunia melayani manusia. Menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang sakit, mencelikkan yang buta, membuat orang lumpuh berjalan. Tetapi yang paling besar bukti dari cinta Tuhan adalah ketika dia naik ke atas kayu salib, mati bagi setiap kita. Ketika kita mengatakan kita cinta Tuhan, apa buktinya? Ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, apa yang menjadi bukti kita mengasihi Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia datang, dia yang adalah Tuhan datang ke dalam dunia, melayani dan berkorban bagi setiap kita. Kita sudah mengalami, sudah merasakan dan menikmati berkat anugerah, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tadi dalam lagu yang kita nyanyikan tadi, apakah ku akan berdiam diri saja? Sekarang giliran kita Bapak Ibu sekalian seharusnya meneladani Kristus dengan melakukan pelayanan bagi Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen dan menjadi orang yang melayani itu adalah satu paket. Keselamatan yang kita terima dan pelayanan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah orang Kristen, orang yang sudah menikmati anugerah Tuhan, tetapi kita tidak mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Semua orang Kristen seharusnya adalah orang yang melayani. Menjadi seorang Kristen yang telah ditebus berarti menjadi seorang yang melayani sepenuh hidup dan sepenuh waktu. Bukan hanya rohaniawan atau hamba Tuhan yang dipanggil melayani sepenuh waktu. Tetapi seluruh orang Kristen yang sudah ditebus juga harus mempersembahkan kepada Allah untuk dipakai melayani Dia sepenuh waktu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali kadang saya bercanda sama rekan-rekan begitu ya. Ingat kamu itu hamba Tuhan. Lalu saya jawab Bapak Ibu sekalian, kalau saya hamba Tuhan, kamu hamba apa? Hamba uang? Oh iya, saya hamba uang yang mengasihi Tuhan, dia bilang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen itu adalah
sama disebut sebagai hamba Tuhan. Yang kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu kita. Pengertian pelayanan di sini bukan sekedar mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas pelayanan di gereja. Pelayanan di sini bukan hanya sekedar menjadi seorang pengurus, aktivis, ataupun majelis, dan juga bukan melakukan perbuatan baik, bukan tindakan atau perbuatan semata-mata yang lebih daripada itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa sih yang menjadi perbedaan antara kita orang Kristen yang melayani dengan orang-orang non-Kristen yang melayani di luar sana? Kadang-kadang kita perlu malu sebagai orang Kristen. Kadang-kadang orang-orang di luar sana ketika mereka melayani jauh lebih sungguh-sungguh dibanding kita orang-orang yang mengaku diri murid Tuhan. Mereka memberi semua yang mereka miliki untuk melayani. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Pelayanan yang kita lakukan dengan pelayanan yang mereka lakukan. Bapak sekalian, perbedaannya satu. Tetapi perbedaan yang satu ini sangat penting. Yaitu apa? Perbedaannya adalah pada Yesus. Ketika seorang Kristen melayani berarti ia sedang menghadirkan Yesus di dalam segala sesuatu yang dilakukannya di dalam kehidupannya. Itu adalah arti pelayanan Kristen. Pelayanan Kristen bukanlah untuk mencari atau berfokus kepada dirinya untuk mencari pujian. Tetapi pelayanan Kristen adalah pelayanan yang memperhatikan orang lain. Sehingga orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan kita. Mungkin orang lain tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi melalui pelayanan kita harusnya mereka mengenal siapa Yesus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap peran, tugas, tanggung jawab, aktivitas, dan kegiatan yang kita jalankan dimanapun, baik di rumah, di gereja, di kampus, di tempat kerja kita, di tengah-tengah masyarakat, itu adalah ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan motivasi kita melayani bukanlah untuk mendapatkan pahala, bukanlah untuk mendapatkan masuk surga, bukanlah untuk dosa-dosa dihapuskan, bukanlah untuk mendapatkan balasan yang lebih besar atau semakin dikasihi Allah. Tetapi kita melayani sesama kita sebagai wujud ucapan syukur dan ekspresi kasih kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita sebagai orang-orang yang berdosa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita bisa simpulkan ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka wujud kasih kita kepada Allah adalah ketika kita melayani Allah dengan melayani sesama. Melayani Allah yang tidak kelihatan melalui pelayanan kita kepada sesama. Bapak sekalian, kita tidak mungkin mengatakan kita mau melayani Allah kalau kita tidak mau melayani sesama kita. Bapak yang kasih Tuhan, ini jadi kesimpulan dari perenungan kita hari ini. Dasar dari sebuah pelayanan adalah pengakuan iman kepada Yesus sebagai Allah yang telah datang ke dalam dunia karena kasih-Nya yang besar kepada manusia berdosa. Rela mati disalib demi menghapus dosa-dosa manusia. Motivasi pelayanan setiap kita adalah sebagai ucapan syukur dan ungkapan kasih kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kita. Dan wujud pelayanan kita adalah menghadirkan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, maka Tuhan Yesus memiliki sepasang mata baru yang peka melihat orang-orang yang menderita. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus memiliki sepasang telinga baru yang peka mendengarkan orang yang berkeluh kesah terhadap kehidupannya. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus punya sepasang tangan baru yang siap menolong orang yang mengalami kesulitan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus punya sepasang kaki baru yang siap memberitakan kabar Injil sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan Yesus punya mulut yang baru yang siap menghibur orang-orang lain yang sedih. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan punya hati yang baru yang mau mengasihi orang lain yang masih menantikan kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita. Firman Tuhan katakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, kita mempersembahkan tubuh kita
untuk melayani Tuhan. Bapak sekalian, kebesaran seorang murid Tuhan bukanlah diukur dari seberapa tinggi atau seberapa besar, seberapa hebat karunia yang dimilikinya. Kebesaran seorang murid Tuhan diukur ketika dia bisa meneladani Tuhannya dengan melayani Tuhan melalui melayani sesama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maukah kita melayani Tuhan dengan melayani sesama? Bapak sekalian, ada seorang yang bernama Joe. Joe ini adalah seorang pemabuk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seluruh hidupnya dan uangnya dia pakai untuk mabuk-mabukan. Tubuhnya lusuh, kotor, dan penuh dengan bau minuman keras. Hidupnya acak-acakan, tidak karuan. Karena setiap hari dihabiskan hanya untuk meminum minuman keras sampai mabuk. Satu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, Joe mendapatkan pelayanan. Dan akhirnya dia bertobat dan mengenal Tuhan Yesus melalui sebuah pelayanan misi yang dilakukan untuk menjangkau orang-orang seperti Joe. Ketika Joe sudah bertobat dan kemudian dia mengatakan, aku akan memakai hidupku untuk melayani Tuhan. Bapak sekalian, perubahan hidup Joe kemudian membuat dia tahu bahwa tidak ada sebuah pelayanan yang hina. Semua dia lakukan. Joe membersihkan toilet yang sangat kotor dan jorok. Dia membersihkan muntahan dari orang-orang pemabuk lainnya yang datang ke lembaga misi yang dia layani. Dia membantu orang-orang mabuk itu mengganti baju mereka yang kotor dan membimbing mereka sampai tidur. Satu kali Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pimpinan dari lembaga misi itu mengadakan sebuah KKR. Di dalam penginjilan itu kemudian ada seorang yang bangkit, seorang pemabuk yang bangkit dari tempat duduknya dan kemudian maju ke depan. Berlutut dan berdoa dengan sangat keras. Dia katakan, Tuhan jadikan saya seperti Joe. Tuhan jadikan saya seperti Joe. Setelah ibadah Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pemimpin itu berkata kepada si pemabuk yang tadi bertobat itu dan berkata demikian. Mungkin kamu salah. Harusnya kamu berdoa, Tuhan jadikan saya seperti Yesus. Kemudian si pemabuk yang tadi bertobat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada pemimpin itu. Apakah Yesus itu seperti Joe? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kisah nyata ini memberikan sebuah teladan. Bahwa pelayanan yang kita lakukan harusnya membawa orang ingin menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil Tuhan. Sudah menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan untuk disimpan sendirian. Bukan untuk dinikmati sendirian. Kita tidak bisa berdiam diri. Setiap kita yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, harusnya terus didorong dan didesak oleh Tuhan, oleh kasih karunia itu, untuk kita mau memberikan diri kita melayani Tuhan. Tidak hanya berfokus kepada diri kita, tetapi terus memikirkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan bagi orang-orang lain. Sehingga mereka pun boleh merasakan kasih Tuhan dan menikmati Tuhan. Bapak kalian, ketika kita melayani Tuhan, sukacita kita sangat besar. Tidak ada sukacita yang lebih besar bagi kita selain kita diberikan anugerah untuk melayani Tuhan. Mari kita berikan tubuh kita, hidup kita, kapanpun dan dimanapun, di saat bersama siapapun, kita pakai untuk melayani Tuhan. Biarlah mulut kita selalu mengeluarkan kata-kata yang membangun dan menguatkan orang lain. Biarlah tangan kita dipakai Tuhan untuk mengulurkan tangan dan menolong orang agar mereka juga mengenal Kristus. Biarlah kaki kita terus bergerak, tidak hanya berdiam diri untuk menghampiri orang-orang dan menyampaikan kabar sukacita, melayani mereka sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Maka Tuhan akan terus menolong kita dan menyertai hidup kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, di akhir perenungan firman Tuhan ini, saya mengajak kita kembali menyanyikan lagu yang tadi. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Kristus. Kita resapi kalimatnya. Mari kita lihat kalimat yang ada di dalam lagu ini. Tuhan pernah ada di tengah-tengah manusia. Dia bukanlah Tuhan yang jauh, yang hanya memerintahkan. Tetapi dia adalah Tuhan yang berjalan di tengah-tengah manusia berdosa. Dia menyembuhkan yang luka. Dia mengangkat yang jatuh. Melepaskan yang terikat di dalam dosa. Tuhan telah kurasakan indahnya kasih. Bapak sekalian, bagi setiap kita yang telah merasakan indahnya kasih Tuhan, tak mungkin kita berdiam diri.
kita pasti akan memberikan hidup kita bagi Tuhan. Biar kita nyanyikan lagu ini menjadi sebuah komitmen kita, menjadi sebuah kerinduan kita untuk hidup bagi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, aku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni kami ya Tuhan. Kalau seringkali kami menjadi orang-orang yang egois, kami hanya mau menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kami mendekap erat-erat ya Tuhan, berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memerintahkan kami ya Tuhan, untuk saling mengasihi dan saling melayani sebagaimana Kristus telah mengasihi dan melayani kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, biarlah anugerah keselamatan serta kasih karunia yang telah kami nikmati terus mendorong kami dan mendesak kami untuk bergerak maju ya Tuhan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah sekolah kami atau kampus kami, di tengah-tengah tempat pekerjaan kami, bahkan di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Kami tidak pernah bisa diam. Kami menggunakan mulut kami ya Tuhan untuk terus mengabarkan Injil sukacita. Kami menggunakan mulut kami untuk menguatkan orang-orang yang sedang letih lesu ya Tuhan dan berbeban berat. Kami menggunakan tangan kami ya Tuhan untuk boleh menjangkau mereka, menolong mereka, menopang mereka ya Tuhan. Berikanlah kami hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ya Tuhan. Sehingga di dalam seluruh kehidupan kami bukan hanya menikmati, tetapi kami juga membagikan kasih yang Tuhan berikan bagi kami kepada setiap orang. Dan melalui pelayanan kami ya Tuhan, melalui apa yang kami katakan, kami pikirkan dan kami perbuat ya Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan dan juga hidup bagi Tuhan yang telah mati dan menebus dosa setiap kami. Terima kasih ya Bapa, tolong kami ya Bapa, di dalam kami melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.